Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brigadir Jenderal TNI Dr. Rahmat Setiawibawa, SIP MM Enterahan. Nomor induk dosen nasional saya 47290168101. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Teknik Otomotif Kendaraan Tempur Politeknik Angkatan Darat. Dalam kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampuh di semester 2 adalah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib yang bertujuan untuk membekali bintara mahasiswa agar memahami tentang konsep teoritis bidang pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan secara umum dan konsep teoritis khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam pada program studi Teknik Otomotif Kendaraan Tempur. Untuk capaian pembelajaran lulusan pada mata pelajaran ini, yang pertama adalah sikap. Diharapkan setelah menempuh perkuliahan pada mata kuliah ini dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan berketahanan nasional, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Seorang bintara mahasiswa diharapkan mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta akan tanah airnya, memiliki sikap nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, di bidang pengetahuan, diharapkan seorang bintara mahasiswa dapat menguasai konsep teoritis dalam bidang pengetahuan, pendidikan, kewarganegaraan secara umum, dan konsep teoritis khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari 14 CPMK yang terdiri dari: yang pertama, seorang bintara mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kemudian yang kedua, seorang mahasiswa harus mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan pengertian karakteristik identitas nasional. Yang ketiga, seorang mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan proses berbangsa dan bernegara. Kemudian yang keempat, seorang mahasiswa harus mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan pengertian warga negara Indonesia dan kewarganegaraan serta kedudukannya warga negara dalam negeri. Dan yang kelima, mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan hak serta kewajiban warga negara Indonesia. Selanjutnya yang keenam, seorang mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan sistem konstitusionalisme dan konstitusi negara. Ketujuh, seorang mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya yang kedelapan, seorang mahasiswa dituntut mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan hakikat, konsep, dan prinsip demokrasi, di mana demokrasi di Indonesia serta pendidikan demokrasi. Kesembilan, seorang mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan hak asasi manusia dan sejarah lahirnya hak asasi manusia. Kesepuluh, seorang mahasiswa dituntut mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan arti dan tujuan hukum serta makna Indonesia sebagai negara hukum atau rule of law. Kesebelas, seorang mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan konsep wilayah sebagai ruang hidup. Ke-12, mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan latar belakang dan konsekuensi dari otonomi daerah. Ke-13, mahasiswa mampu mengelola,
menganalisis, dan mengartikulasikan pengertian, sejarah, dan unsur ketahanan nasional melalui konsep Astagatara. Dan terakhir, seorang mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan mengartikulasikan posisi negara dalam globalisasi dan partisipasi Indonesia bagi perdamaian dunia. Dalam metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, kami menerapkan berbagai metode, di antaranya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, metode audiovisual untuk membuka wawasan bicara mahasiswa. Kami menerapkan metode diskusi, pemberian tugas, serta studi pustaka. Selanjutnya, untuk teknik penilaian dilakukan pada ranah sikap perilaku, pengetahuan dan keterampilan umum, keterampilan khusus, serta jasmani. Penilaian aspek pengetahuan dan keterampilan meliputi beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut. Penilaian aspek sikap yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah CPMK merupakan bagian sikap yang ada dalam capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang telah dirumuskan sebelumnya pada struktur kurikulum sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Penilaian sikap dilakukan dengan teknik observasi dengan persentase bobot 5%. Selanjutnya, aspek pengetahuan dilaksanakan dalam bentuk tes tertulis, tes lisan, dan penugasan yang secara teknis dapat dilaksanakan langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya seorang dosen dan bidang mahasiswa bertemu langsung dalam proses belajar mengajar, sedangkan tidak langsung menggunakan lembar persoalan maupun penugasan. Pembobotan untuk aspek pengetahuan adalah tugas sebesar 15%, ujian tengah semester atau UTS sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 50%. Penilaian aspek jasmani adalah penilaian melalui unjuk kerja berupa kesediaan jasmani dan ketakasan jasmani dalam kurun waktu proses pembelajaran. Untuk sistem perkuliahan yang diterapkan di Politeknik Angkatan Darat terdiri atas 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS, serta 1 kali ujian ulang apabila ada seorang pintar mahasiswa yang mendapatkan nilai di bawah passing grade yaitu C+ atau kurang dari 65. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pertemuan di kelas dengan CPMK keempat tentang pengertian warga negara Indonesia dan kewarganegaraan serta kedudukan warga negara di dalam negeri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk siap, gerak. Ya, istirahatkan ya. Istirahatkan. Istirahat, depan, gerak. Ya, laporan. Duduk siap, gerak. Lapor kelas otomotif tingkat 1, jumlah 20, kurang 1, hadir 19, keterangan 1 sakit atas nama Sertul Rizky Cambak. Selanjutnya siap menerima pelajaran. Istirahatkan, lanjutkan yang berdoa. Kerjakan. Kerjakan. Sebelum mengawali kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita menyanyikan lagu Padaku Negeri. Hitungan ketiga, samakan suara. Hitungan keempat,
contoh suara. Ba. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Selesai. Istirahat di tempat. Ya. Selamat pagi para siswa. Sehat semua ini? Sehat. Oke. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kemarin. Kemarin kita belajar tentang kewarganegaraan dan juga tadi kita mencoba pada saat awal kita belajar, kita mengucapkan Pancasila. Kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Itu sebagai salah satu bentuk bagaimana membangkitkan jiwa rasa kebanggaan kita terhadap negara kita. Ini perlu kita tanamkan. Kita adalah seorang prajurit, kita pendidikan di pendidikan militer, hal-hal yang seperti jangan dilupakan. Nah, saya bangga bahwa ini menjadikan tradisi di tempat kita, di sekolah kita, sehingga ini perlu kita pertahankan terus. Baik, kemarin kita belajar tentang identitas nasional. Sebelum saya memulai pelajaran ini, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan untuk mengulang pelajaran kemarin. Kita mengenal tentang identitas nasional dalam membentuk karakter seorang warga negara. Mungkin kita tahu apa itu dari identitas nasional dan itu apa karakter warga negara. Pertanyaannya adalah, kira-kira apa peranan dari identitas nasional dalam membentuk karakter seorang warga negara? Ada yang paham? Jawab. Oke, ya, jawab kamu. Siapa? Sasmito. Sasmito. Ya. Izin menjawab. Identitas nasional berperan sebagai landasan utama dalam membentuk karakter bangsa. Identitas nasional mencakup nilai-nilai budaya, bahasa, sejarah, dan simbol-simbol kebangsaan yang terjadi ciri khas suatu negara. Selesai. Nah, kata kuncinya simbol-simbol identitas suatu negara. Ada yang menambahkan? Ya, identitas simbol-simbol suatu negara. Nah, bagaimana identitas negara nasional membentuk sebuah karakter masyarakat, sebuah karakter warga negara. Itu yang perlu kita camkan. Baik, selanjutnya mungkin ada satu pertanyaan lagi dari saya. Bagaimana proses berbangsa dan bernegara dapat memperkuat identitas nasional? Ya, ada yang paham pertanyaannya? Siap. Oke, ya, kamu. Izin Bapak Wasis Sesan 1 Anggi Bukusudan izin menjawab. Proses berbangsa dan negara yang baik dapat memperkuat identitas nasional melalui penguatan kesadaran kebangsaan, pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan, serta kebijakan negara yang mendukung keberagaman dalam kesatuan pendidikan, memainkan peran kunci dalam menanamkan rasa cinta tanah air, pemahaman pendalam tentang sejarah serta budaya bangsa. Selesai. Ya, di sini kita bicara tentang sejarah, tentang budaya bangsa, ya. Karena identitas nasional tidak akan terlepas dari sejarah, dari budaya suatu bangsa. Ya, terima kasih kalian sudah paham tentang pelajaran yang kita sampaikan kemarin. Untuk mulai pelajaran, coba saya akan memberikan satu ilustrasi video singkat tentang warga negara dan kewarganegaraan. Nanti bisa kita lihat, silakan. Coba kita perhatikan ya.
Oke, saya kira cukup ya. Nah, baik, apa yang ada dalam benak kalian melihat tayangan video singkat itu? Apa coba? Cukup. Ya. Izin Bamasis Sersan 1 Yohanes izin menanggapi terkait dalam video tersebut. Apa yang bisa kita tangkap bahwa sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus mempertahankan lambang negara, karena lambang negara merupakan wibawa dari citra bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Yang lain? Ada lagi? Ya. Coba kita lihat tadi ya. Seorang anak diberikan kesempatan untuk mengibarkan bendera. Di perjalanan dia diancam oleh seorang, kemudian dia berkelahi, kalah, tapi dia bangkit lagi. Dia tetap berusaha untuk mempertahankan dan untuk merebut kembali bendera itu. Itu yang kita laksanakan oleh anak tersebut pada masa ini. Kita tahu sejarahnya, bagaimana bendera itu bisa ada, bagaimana bendera itu bisa berkibar zaman tahun 45. Nah, sebenarnya apa yang ditunjukkan di dalam video itu sudah cukup baik sekali, menggambarkan bagaimana rasa kebanggaan, rasa motivasi, kemudian berjuang untuk bangkit dan bangkit kembali ya, untuk mempertahankan bendera tersebut. Nah, hal tersebut mudah-mudahan menginspirasi kita ke depan, sehingga apapun yang kita lakukan sekarang ini, kondisi apapun kita, kewajiban kita sebagai warga negara untuk tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan yang dilambangkan dengan adanya bendera merah putih harus tetap kita perjuangkan. Baik, kita mulai dengan pelajaran, yaitu apa arti warga negara dan siapa warga negara itu. Nah, kita bisa lihat, a citizen is a member of a group living under certain law. The rule of government, ditulis Turner 1990. Artinya apa? Seorang warga negara adalah seorang anggota dari sebuah grup yang hidup di bawah satu kesatuan hukum. Ya. Nah, warga negara dibagi menjadi 4. Bangsa asli atau naturalisasi yang sah menurut undang-undang sebagai warga negara. Bangsa itu berarti kita tuh asli, orang tua kita adalah bangsa Indonesia. Mungkin dari suku Jawa, suku Sunda, suku Padang segala macam. Kemudian juga ada naturalisasi. Naturalisasi itu warga negara asing, ya, yang karena sesuatu dia menjadi warga negara Indonesia. Misalnya kita lihat ada namanya pemain bola, artis, pemain bulu tangkis yang tadinya warga negara kemudian jadi warga negara Indonesia. Itu mulai proses naturalisasi. Ada aturannya di sini, kan? Dan disahkan menurut undang-undang sebagai warga negara. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah, ibu bapak seorang WNI. Dan yang ketiga adalah anak yang lahir dari perkawinan sah, ayahnya WNI dan ibunya WNA. Nah, ini banyak kejadian. Misalnya di Bali, ya. Kemarin pernah kita lihat ada orang Rusia kalau tidak salah datang ke Bali, kemudian dia berkenalan, dia tertarik dengan orang Bali itu, sehingga menikahlah dia. Nah, anak yang diturunkan yang sah sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, anak lahir dari perkawinan yang sah, ayahnya WNA dan ibunya WNI. Sama juga kasusnya. Saya ambil contoh, saya punya anak. Anak saya perempuan, dulu sekolah di Malaysia. Kemudian dia kerja di Malaysia. Setelah itu dia dilamar oleh laki-laki orang Malaysia. Kemudian saya nikahkanlah mereka. Tinggal di Malaysia dan punya anak. Nah, kebetulan anaknya itu dijadikan sebagai warga negara Malaysia. Kita lanjut. Siapa namanya warga negara? Ya. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu dalam hubungan dengan negara. Berarti seperti kita ini, orang tua kita, saudara kita hidup di negara Indonesia. Itu juga sebagai warga negara. Nah, ini yang tadi yang disampaikan. Salah satu contohnya adalah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2026 tentang Kewarganegaraan. Ini salah satu contoh
naturalisasi. Dalam pasal 1 disebutkan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan RI melalui permohonan. Nah, pada saat dia masuk ke Indonesia, ya, kemudian dia buat permohonan karena dia disewa oleh salah satu klub, kemudian dia terus tinggal di kita, maka dia mengajukan permohonan untuk jadi warga negara. Karena apa? Satu warga negara seperti kita berangkat ke Malaysia, kita berangkat ke Arab Saudi, kita dibatasi oleh visa, ya. Berapa lama akan tinggal ke sana? Kalau terus-terusan itu juga nggak mungkin juga. Nanti ada namanya visa keluarga, ada visa segala macam lah ya, yang berlaku dari mulai 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Nah, makanya seperti pemain bola ini, dia mengambil langkah dengan pengajukan permohonan sebagai warga negara melalui permohonan ini. Demikian. Ya. Mungkin sampai sini yang ditanyakan. Silakan. Ya. Izin siswa Mamaris Aflaha, izin bertanya Ustaz. Apa yang harus kita lakukan sebagai negara milenial untuk menanamkan nilai dan membawa dampak positif bagi masyarakat, terlebih bagi sesama warga negara milenial untuk menyikapi situasi pesatnya perkembangan zaman yang sifatnya memudarkan nilai nasionalisme. Terima kasih. Baik, ada satu hal yang sangat prinsip ya. Bagi orang yang mengalami masa-masa pahit, masa-masa penjajahan, ya, tanpa kita dibekali oleh pelajaran, tanpa kita dibekali oleh pengetahuan, tapi kita merasakan, maka rasa kebangsaan ini pasti akan tinggi. Karena kita merasakan bagaimana penderitaan, bagaimana memperjuangkan kemerdekaan, bagaimana berperang, bertempur dan segala macam. Namun yang tadi pertanyaan adalah bagaimana dengan milenial? Milenial itu ada orang-orang saat ini, ya mungkin usia-usia seperti kalian. Dia tidak mengalami masa-masa penjajahan, dia tidak mengalami masa-masa sulit. Tapi bagaimana dia bisa mencintai negaranya? Baik, buat apapun ceritanya, seorang warga negara punya kewajiban, hak dan kewajiban. Ya. Hak dia tinggal di Indonesia, hak dia untuk banyak fasilitas dan segala macam. Tapi dia punya kewajiban. Kalau warga milenial itu, masyarakat milenial tidak memperjuangkan kewajiban, tidak melakukan kewajiban-kewajibannya, apa yang dia dapatkan? Nah, saya khawatir apabila rasa-rasa kebangsaan atau pelajaran kebangsaan tidak diberikan kepada warga milenial, maka takutnya, yang saya takutkan adalah mereka akan luntur jiwa kebangsanya. Makanya dari mulai mungkin generasi saya sudah mengalami. Saya sekarang usia 56 tahun. Saya masih mengalami namanya pelajaran P4. Ya. Begitu kita masuk SMA, kita udah pelajaran namanya PSBB. Ya. Kemudian kita masuk kuliah, kita wajib mengikuti penelitian P4. Di sana diajarkan bagaimana kita menjabarkan tentang Pancasila, butir-butir Pancasila yang ada 36 butir itu dijelaskan. Nah, ke sini agak berkurang. Tapi mudah-mudahan dengan kesadaran kita sekarang bahwa untuk menjaga negara kita ini tidak cukup kita hanya dengan pintar, tidak cukup kita mengenai teknologi. Kepintaran, kemampuan kita teknologi tanpa diimbangi dengan rasa nasionalisme dan jiwa kebangsaan, maka akan disayangkan, rasa kebangsaannya kena hilang. Ya demikian ya. Jadi ada hak dan kewajiban. Yang paling penting kewajiban kita sebagai warga negara, mau kita sudah tua, milenial dan segala macam, tetap kita harus laksanakan. Demikian ya. Ada yang lain? Ya silakan. Izin Sersan 1 Gregorius, izin bertanya, bagaimana tantangan dan kondisi relevasi pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan bernegara di era zaman sekarang? Terima kasih. Baik. Mungkin sebelum saya jawab, ada yang bisa menjawab, membantu teman-temannya? Ya, silakan. Nama Rinaldo Tempo, pangkat Sersan 1, izin menjawab. Pendidikan kewarganegaraan tetap memiliki relevansi yang tinggi dalam kehidupan bernegara di era sekarang, bahkan di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang pesat. Selesai. Baik ya, bagus. Tepuk tangan buat Roy. Jadi begini ya,
Kita hidup sebagai warga negara tidak cukup dengan kita pintar, tidak cukup dengan kita pandai teknologi, tidak cukup dengan bergaul dengan dunia yang sekarang. Kita harus menyadari bahwa berdirinya bangsa Indonesia ini bukan pemberian. Negara di dunia, Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang merdekanya berjuang. Berbeda dengan Malaysia. Malaysia merdeka diberikan kemerdekaan oleh mana? Inggris. India? Siap Inggris. Inggris. Vietnam itu pada saat dijajah dia sudah jadi negara Vietnam. Kemudian dia dijajah oleh Amerika. Kemudian dia berontak dan dia merdeka kembali. Tadinya sudah ada negaranya. Indonesia, apakah tahun 45 Indonesia sudah ada belum? Siap. Belum kan? Belum ada izin. Belum ada. Ya. Indonesia belum ada. Nah, Indonesia itu merdeka adalah karena kehendak sendiri, kemauan sendiri. Karena dia tidak pernah ada sebelumnya. Kalau kita ingat bahwa tahun 700 Masehi berdiri kerajaan yang ada namanya kerajaan di Sumatera, nama Sriwijaya. 7 abad kemudian tahun 1400 muncul namanya kerajaan Majapahit. Nah, tidak ada namanya negara Indonesia. Nah, tapi ingat peristiwa Rengas Dengklok, ingat kan? Nah, anak-anak muda waktu itu Indonesia, Soekarno, Hatta sudah dijanjikan akan diberikan kemerdekaan oleh Jepang pada tahun 45, sekitar tanggal 8 Agustus ya. Waktu itu mereka sudah sanggup untuk menerimanya. Tapi anak-anak muda tidak. Anak-anak muda di Rengas itu memaksa pokoknya kemerdekaan sekarang. Nah, akhirnya apa? Soekarno memproklamasikan tanggal 17 Agustus 45. Jadi agak beda, agak unik ya. Berdirinya bangsa Indonesia ini melalui perjuangan, bukan diberi oleh penjajah. Bukan negara yang sudah merdeka berjajah kemudian merdeka. Tidak ya. Jadi agak berbeda. Jadi itu ya. Terjawab ya? Ada yang lain bertanya silakan. Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya, minggu depan nanti kita ada ujian karena materi 2 SKS ya. Kalian persiapkan materinya, kemudian apa-apa yang sudah saya ajarkan supaya dipelajari lebih lanjut, baca-baca lagi, dan saya berharap bahwa bukan hanya baca dari buku itu, kalian cari referensi-referensi lain sehingga menambah wawasan kalian untuk makin berkembang ke depan. Baik, terima kasih. Satu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, laporan. Duduk siap, gerak. Menerima pembelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Ubarkan, pimpin kerjakan. Kerjakan. Mengakhiri kegiatan proses belajar mengajar. Berdoa mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak.